Bayangin kita kita tandingnya itu di Medan, kita harus minjam gondrang itu ke Pakam. Itu menarik keren. Pengalaman yang sungguh sangat iya ya. Masa sekelas gondrang Simalungun yang ini memang ciri khasnya Simalungun di Medan itu tidak ada gitu. Walaupun menarik sebenarnya kan memprihatinkan juga. Memprihatinkan. Tungunanimu bahasani pelangi botoham. Kading marga Mandoda. Hasimalungun rantai. Tokinari magu mana ini yang ngeri. Ngeri lah. Silvia manas dokurhu anggoham Nailambungki. menarik sekali. Itu sebuah lagu yang di tahun berapa bro? Tahun 2021, kurang lebih 2 tahun yang lalu menjadi pemenang. Salah satu lagu yang menjadi pemenang di ajang Lomba Cipta Lagu Lomba Batak Nasional. Cipta Lagu Batak Nasional. Bapak Ibu tahu siapa yang menciptakan? Inilah dia tokoh kita, tokoh muda berbakat, Triadil Saragi. Ya, Horas Mabataгаnupan. Iya, malas. Senang sekali. Hari ini dia duduk di samping saya. Lagu itu ternyata Bapak Ibu adalah yang diciptakan oleh saudara kita ini melalui pengalaman pribadi langsung begitu. Iya, pribadi. Dan ternyata nama Silvia itu adalah nama istri beliau. Maaf ya saya bilang karena sekali besan saya. Saya purba, istri saya Saragi begitu kan? Iya. Iya. Triadil Saragi ini adalah tokoh milenial di Simalungun. Salah satu nama yang cukup populer mulai zaman pandemi barangkali. Dan termasuk perkembangan ini mendukung nama Triadil menjadi nama yang dikenal di banyak daerah, secara khusus di Simalungun. Apa yang terkenal dari Triadil adalah istilah milenial berbudaya. Saya sampai tadi berpikir-pikir, kenapa milenial berbudaya? Gimana bro? Sehatnya kan? Sehat, Bang Pendeta. Saya lihat senyum ini. Senyum yang menenangkan, bukan menegangkan. Ya. Senyum yang menyenangkan. Menyenangkan sekaligus menenangkan. Asik. Gimana bro setelah di Siantar ini? Ya gini loh Bang. Di Siantar ini sejuk, santai, dan penuh perjuangan pastinya. Semakin berbudaya atau semakin apa? Semakin berbudaya pastinya. Semakin berbudaya pastinya. Dan ini dalam waktu dekat mau keluar buku kedua ini ya? Iya, buku kedua. Hiyo Simalungun. Kain tenun khas Simalungun. Kain tenun khas Simalungun. Iya. Karena selama ini memang seperti ini bro. Baik di gereja, di mana-mana, termasuk orang kita Simalungun, jarang pakai kata hiyo. Iya benar Bang. Yang sering dipakai itu ulos. Kalau ada acara-acara gereja misalnya, ulos pamoting. Iya benar. Padahal di GKPS. Kenapa tidak hiyo pamoting? Nah benar. Dan Triadil sudah membuat satu terobosan, memberanikan diri menulis hiyo Simalungun. Iya benar. Tapi sebelum itu ada satu istilah yang saya katakan tadi sangat menarik, milenial berbudaya. Gimana kira-kira maksudnya? Siap. Terima kasih. Jadi kata milenial berbudaya ini bagi saya itu motivasi bagi saya. Yes. Saya sendiri menganggap kata ini bisa membangkitkan semangat kita kaum generasi muda khususnya Simalungun. Bagaimana kita mencoba untuk mengenal, mencoba untuk mencari tahu, dan mencoba untuk melestarikan budaya Simalungun. Nah, kita sebagai generasi muda, itulah kita di zaman milenial ini berharaplah budaya kita ini
bisa kita kembangkan nantinya. Anggolang dong hita isinare di hulu benan reon. Nah gitu deh. Nah itu langsung ayat tiga nari kan. Aido. Nah itulah memotivasi aku mengangkat nama milenial berbudaya itu, Bang. Supaya semua kita kaum milenial terkhusus ya merasa memiliki gitu. Iya, Merasa memiliki karena ya kita mulailah. Aku hampir nggak lulus dulu, Bang. Di Unimed aku Sentra Tasik Seni Musik karena nggak ada buku panduanku dulu. Literatur. Literatur untuk mengangkat judul skripsiku dulu gitu. Judul skripsiku itu dulu judulnya Teknik Permainan Husapi Simalungun dalam lagu Parenjak-enjak nih Huda Sitajur. Nah, kita cari tentang Husapi Simalungun, nggak ada bukunya. Nggak ada bukunya, jadi aku dimarahi dosen kala dulu. Kalau nggak ada bukunya, apalah, nggak akan kuterima skripsimu ini katanya. Bisa putar haluan kan? Putar haluan juga ganti judul. Makanya harus ke daerah lah aku dulu sampai ke daerah Sidamanik saya butuh memastikan ada narasumber yang masih hidup yang mampu memainkan itu. Itulah baru diterima dulu. Itulah yang memotivasi aku untuk membuat buku itu satu, Bang. Milenial Berbudaya itu. Betul. Yang pertama itu tentang alat-alat musik Simalungun. Karena aku berharap ke depannya jangan ada lagi mahasiswa atau kita generasi-generasi milenial ini yang tadinya kita mengangkat tentang budaya Simalungun putar haluan gara-gara nggak ada buku gitu. Nah itu kan sangat disayangkan itu. Mengapa nggak ada buku? Karena memang dulu tidak banyak yang bergiat di situ. Iya. Mengapa tidak bergiat? Karena mungkin kurang meminati begitu ya. Iya, pas. Padahal nilainya kan tinggi. Karena memang masih banyak mindset, Bang. Masih banyak mindset kita di orang tua lah ya dulu ya. Masa-masa orang tua itu. Ngapain ngambil jurusan seni? Nggak akan bisa hidup sukses. Nggak bisa ada uangnya. Susah kaya katanya gitu. Nah itu mindset yang diturunkan orang tua beberapa sama anak-anaknya. Sehingga kalau mau ngambil jurusan seni, jurusan apa, kadang dilarang sama orang tua gitu. Apalagi musik tradisional ya? Iya. Nah justru itu menjadi tantangan bagiku dulu. Ya. Aku cari itu menjadi peluang. Bukan itu yang menjadi kita takutkan, tapi aku berharap itu menjadi peluangku dulu. Dan terbukti dulu, Bang. Itu yang menarik bagiku. Ketika aku mengangkat Saruni Simalungun lah dulu ke permukaan yang hampir punah, aku dulu ikut Jong Batak dulu, ikut menjadi pengisi acara di festival itu. Ternyata banyak orang tua yang mendukung gitu. Iya, meskipun begitu sulitnya dulu mencari alat musik gondrang Simalungun, Bang. Iya. Di Medan itu paling susah dulu. Mencari gondrang Simalungun susah, paling nggak ada. Sampai pergi kami ke rumahnya dosen yang itu tokoh budaya Simalungun juga di Medan itu Pak Setia Darmawan Purba. Tulang itulah dulu yang meminjamkan gondrangnya dari Pakam. Bayangin kita tandingnya itu di Medan, kita harus minjam gondrang itu ke Pakam. Itu menarik keren. Pengalaman yang sungguh sangat iya ya. Masa sekelas gondrang Simalungun yang ini memang ciri khasnya Simalungun di Medan itu tidak ada gitu. Walaupun menarik sebenarnya kan memprihatinkan juga. Memprihatinkan. Tapi lewat aihinan, Bang, ada yang menarik, yang paling unik kurasa ketika aku lempar pernyataan saya itu di grup WhatsApp. Ada grup WhatsApp Simalungun The Best dulu namanya. Langsung berinisiatif beberapa orang tua untuk membantu gitu, Bang. Jadi dikumpulkanlah, berdonasi lah di lewat grup itu. Ada yang ngasih 1 juta, 2 juta, sampai terkumpul itu 12 juta. Itu menarik. Dan sekarang itu gondrang Simalungun ada di DPK Himapsi Unimed yang bisa mereka pakai kapan saja, terserah. Yang penting untuk pengembangan budaya Simalungun. Nah, dukungan itu justru datang dari orang tua kita ya. Iya. Ini kan milenial. Kita tahu kaum milenial ya sederhananya kayak kita inilah, orang muda. Bagaimana tantangan dari orang muda? Apakah ketika mengangkat istilah milenial berbudaya, bagaimana sambutan mereka? Apakah welcome atau justru dapat resistansi? Dibandingkan sekarang kan gini, budaya kita ini kan budaya instan, budaya pop, budaya layar, budaya apa yang justru mencekoki begitu dia, berkembang mencekoki dan
menggeser posisi budaya-budaya lama, budaya tradisional seperti yang kita Benar. katakan tadi begitu. Ya, kita sebagai kaum muda kan nggak semata-mata menganggap budaya itu kan tok gitu dari Ya, dulu gitu ya. ya. Ya kita harus juga mengikuti era zamannya sekarang, tapi tidak meninggalkan identitas Simalungunnya itu sendiri gitu maksud saya, Bang. Identitas menarik. Jadi ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu katanya. Ikuti Gitu. zamanmu, Jangan tinggalkan jangan budayamu. tinggalkan budaya. Iya. Jadi anggope ibain kita eh, budaya itu bisa, kalau kata orang kan budaya itu identik dengan tradisional, mistis Iya, gitu ya kan. iya, iya. Nah, kita harus rubah mindset itu gitu. Betul, betul. Nah, supaya milenial kita kaum-kaum generasi ini merasa tertarik gitu. Yes. Dan buktinya kalau semasa aku dulu di Jakarta kan, Bang. Ini banyak juga yang milenial-milenial yang dari Jakarta itu jadi kenal dia gitu. Jadi merasa oh iya ya, ini ya Sarune Simalungun katanya. Iya. Ya, dia berusaha untuk mencoba mengcombine Sarune Simalungun ini dengan musik yang modern sekarang gitu. Nah, itu menarik gitu. Nah, itulah Inkulturasi ya? Inkulturasi. Iya ya. Iya, ini jadi ini juga ajang kreativitas juga sih Iya. sebenarnya bagi orang-orang muda begitu ya. Apalagi saya menarik tadi istilah yang kau bilang itu kan, Bro. Ikuti zamanmu, Jangan jangan tinggalkan tinggalkan budayamu. Karena apa? Karena budaya itu bagian daripada identitas. identitas, ya. Pertanyaan yang mendasar juga untuk kehidupan kita sekarang kan, who am I? Iya. Siapa saya? Untuk Benar. mengetahui siapa saya, maka juga perlu ditanya dari mana saya. Ada. Simalungun kan gitu. Dari mana Simalungun? Apa itu Simalungun? Ya. Nanti sama seperti lagu itu. Simalungun hamape. Simalungun Hamnimu bahasa ni pelangi botoham Kading marga mandoda. Simalungun Simalungun antain. Tokin dari magu mada katanya. Ini yang ngeri. Ngeri lah. Coba bayangkan seandainya suatu ketika magu. Kading marga, kading apalah arti sebuah nama kan? Iya. Kalau tinggal kading marga. Tading marga, tading nama. Iya, dan ini masih proses terus ya, digeluti ya, Iya. berjuang. Sekaligus mengkampanyekan ini begitu. Mengkampanyekan. Bagaimana supaya generasi-generasi milenial ini tidak meninggalkan budayanya karena zaman yang semakin berkembang ini. Iya. Paling tidak merasa memiliki lah. Rasa memiliki. Rasa memiliki, kemudian pengen tahu, barulah kita Dan melestarikan. itu yang mahal sebenarnya, Bro. Iya. Aku pernah terlibat dalam sebuah diskusi. Saya Iya. katakan seperti ini. Ini menurut pengamatan saya. Kalau orang Simalungun, dulu waktu itu saya masih mahasiswa. Kalau orang Simalungun jumpa dengan orang Karo, Iya. mereka berbahasa Karo. Nah, itu. Kalau orang Simalungun jumpa dengan orang Batak Toba, orang bahasa Batak Toba, sorry. Anggala Simalungun jumpa dengan orang Simalungun, tahu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa mereka. Indonesia. Jadi yang pakai bahasa Simalungun siapa? Gitu ya. Itu tantangannya. Dan itu tantangan besar. Besar. Sehingga saya pikir ini menjadi salah satu jawaban sih sebenarnya. Milenial berbudaya ini. Amin. Jawaban. Apa harapannya ke depan? Ya, kalau harapannya ke depan, Bang, aku sih berharap banyak kita generasi milenial ini, generasi muda ini mau menulis lah. Menulis. Mau menuliskan apa yang sebenarnya masih banyak yang masih belum tertuangkan atau belum tertuliskan, baik dalam bentuk buku, baik dalam bentuk blogspot, baik dituliskan di media sosial. Yap. Itu sih aku berharap, karena di era digital ini ya udah semakin cepat nih kita memperkenalkan budaya kita, Ya. budaya Simalungun. Ayolah kita pakai media sosial, Facebook, Instagram, TikTok gitu. Sekarang kan udah viral gitu. Betul. Nah, bagaimana kita mengisi konten-konten itu gitu? Mengisi media sosial itu dengan nuansa budaya Simalungunnya, Iya. supaya identitas kita itu memang menarik. Iya. Dan banyak orang mengenal. Akhirnya sebenarnya harapanku ke depannya. Kita pakai semua sarana gitu ya. Iya, Bagaimana supaya budaya kita ini terus berkembang. berkembang.
tantangan pasti akan selalu ada. Pastilah. Apalagi kritikan. Iya. Aku Kadang-kadang kritikan itu dari dalam tubuh kita ya. Iya. Dari sama orang kita ini kan. Ah, Orang kita Simalungun dan termasuk orang milenial juga sih. iya. Dan itu menarik sih sebenarnya yang perlu dibahas di dalam Eh, karya gitu. Iya, iya, iya. Iya. Tapi kan yang namanya hidup nggak mungkin gak ada tantangannya. Nggak ada tantangan. Apalagi karya. Iya benar. Hidup saja nggak mungkin gak ada tantangannya. Apalagi yang namanya karya. Mm. Karya ilmiah misalnya kan. Dan itulah keberanianku salah satunya bang untuk membuat buku ini yang pertama milenial berbudaya tentang alat musik Simalungun, yang kedua tentang hiu Simalungun ini gitu. Iya. Aku sih berharap banyak kritikan, banyak Betul. masukan supaya ada revisi edisi kedua, ketiga gitu ya kan. Iya. Jadi makin bagus buku kita. Betul. Gitu. Nah tapi kalau kita tidak memulai, apa yang mau kita revisi? Nggak ada. Betul. Nah jadi aku coba ya udah buat aja dulu, daftarkan, Betul. kemudian dapat ISBN. Iya. Udah terkenal dulu apa kita buku kita di perpustakaan nasional. Ya udah. Nah selebihnya udah revisi kalau ada yang berkurang gitu. Pasti setelah direvisi kualitasnya semakin bagus. Bagus. Masukan semakin banyak diterima. Nah, dan saya berharap kaum milenial yang lain juga mampu memulai dulu gitu bang. Betul. Ulang mah biar gak salah. Nah, Holly, aku dulu pernah itu sama teman-teman milenial. Bahasanya kayak gitu, yang menyakitkan bagi saya. Hanami sunahado menurut Nesyam kaum muda on berkarya nih. Anggo ibahin hanami sunon salah menurut Nesyam. Anggo bangindo hanami petunjuk arahan pakon bani Nesyam langra Nesyam mengajari. Nah ini menarik gitu. Ini sebenarnya dari hati seseorang milenial yang pengen berkarya tapi takut dengan kritikan, takut dengan dari imarahi orang tua Holly. Salah Salah Duin. Duin. Iya, betul. Iya. Langsung onin na sapari. Halo. Langsung malopein. Gitu. Halo. Betul. Kami dulu waktu zaman kayak gini nggak ada kayak gitu. Iyalah, zamannya kan sudah zaman now di berbeda. Kiai patang doin. Zaman ini kan udah mau berbeda. Iya, intinya jangan mau serba salah kan gitu. Iya. Jangan mau serba salah. Terus. Ya kalau salah nggak apa-apa. Iya. Harus siap salah. Harus siap termasuk harus siap dikritik kan. Iya. Dikritik tentang karya-karya seperti ini. Saya pikir ini menarik. Milenial berbudaya. Mudah-mudahan saya juga berharap supaya generasi-generasi kita banyak tertantang untuk membaca karya kami ini sekaligus terinspirasi. Iyalah. Amin. Saya juga terinspirasi dengan ini, bro. Karena gereja ini sedikit kan. Karena gereja juga tidak terlepas dari budaya. Ada. Apalagi yang namanya Simalungun. Simalungun. GKPS dengan Simalungun itu nggak bisa Nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah. Kalau nggak ada GKPS mati nih budaya Simalungun. Iya. Dan kalau nggak ada Simalungun, GKPS juga menganggap juga. Iya benar. Iya. Menarik, bro. Saya senang dirimu mau berbagi di kesempatan, di kesibukanmu sebagai pengajar ya. Iya. Itu juga peluang bagi saya. Ketika Triadil jadi pengajar, itu peluang besar bagaimana mewariskan nilai-nilai yang dia miliki. Itu kan panggung juga itu. Iya. Bahasa sederhananya kan panggung juga itu untuk mewariskan buah-buah pikiran begitu ya. Buah-buah pikiran. Bolehlah 1-2 kalimat untuk rekan-rekan kita di rumah di mana gitu. Buat sahabat-sahabat milenial dimanapun berada, baik di Simalungun, di luar Simalungun, bahkan di luar negeri, kita berharap ketika kita sudah punya identitas yaitu Simalungun, cari tahulah apa itu Simalungun, kemudian cari tahulah bagaimana budayanya, kemudian cobalah untuk melestarikannya, untuk memberitahukannya kepada orang-orang sekitar kita dulu, kemudian orang lain juga. Nah sehingga ketika kita punya identitas, nama kita itu benar-benar punya kekhasan masing-masing gitu kan Bang. Nah jadi buat kaum milenial, yaitu milenial yang berbudaya, milenial yang kaum sekarang, kaum Simalungun, bersamalah kita merasa memiliki itu. Horjata doa, lang horjani Triadil, Betul. lang horjani PMS, Betul. lang horjani Patunggung Simalungun, bukan horjani GKPS. MKP. Bukan. Kita orang Simalungun yang punya ahab Simalungun, horjat tariap doa. Nah, khususnya yang muda-muda lah, karena kita kembali ke milenial berbudaya itu. Ayo sama-sama kita belajar gitu
sama-sama cari tahu kita. Jangan takut salah, itu aja. Itu aja mungkin bang. Ikuti zamanmu, Jangan tinggalkan jangan budaya. tinggalkan budayamu. Karena budayamu itu adalah identitasmu. Right. Sip, thank you bro. Thank you. Terima kasih. Sukses.